warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafika Virginia, NIM 7012180, mata kuliah Konsep Sistem Informasi, dosen pengampu Polmetra Mkom, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi itu yang pertama, komponen hardware, yang kedua, komponen software, yang ketiga, komponen jaringan dan telekomunikasi, yang keempat, komponen model, yang kelima, komponen output, yang keenam, komponen basis data, yang ketujuh komponen kontrol, dan yang kedelapan itu yang terakhir manusia. Langsung saja, yang pertama itu komponen hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan sebuah teknologi yang berbentuk fisik pada sistem informasi. Perangkat keras pada sistem informasi bisa berukuran sangat kecil maupun yang sangat besar. Setiap organisasi menggunakan struktur perangkat keras yang berbeda-beda. Saat ini, beberapa organisasi telah menggunakan sensor yang akan berinteraksi dengan komputer. Perangkat keras sistem informasi yang biasa kita temui adalah keyboard, drive disk eksternal, mouse, CPU, dan masih banyak lagi. Perangkat keras ini digunakan untuk input, output, dan pemrosesan pada sistem informasi. Yang kedua, komponen software merupakan komponen utama sistem informasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kerja perangkat keras. Perangkat lunak pada sistem informasi mencakup seperangkat instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu perangkat lunak aplikasi, yang kedua perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi ini dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, seperti membuat dokumen, spreadsheet, serta mendesain website. Sedangkan untuk perangkat lunak sistem yang seperti sering kita dengar yaitu iOS, Windows, dan Linux. Yang ketiga itu komponen jaringan dan telekomunikasi. Komponen dalam sistem informasi yang satu ini akan menghubungkan beberapa perangkat keras dan membentuk suatu jaringan. Koneksi yang digunakan jaringan telekomunikasi bisa melalui kabel atau nirkabel. Jaringan yang menggunakan kabel adalah serat optik atau kabel Ethernet dan jaringan nirkabel Wi-Fi. Jaringan telekomunikasi pada sistem informasi menggunakan internet, extranet, maupun internet. Jaringan telekomunikasi ini dirancang dengan tujuan menyatukan komputer pada area tertentu seperti kantor dan sekolah. Kantor dan sekolah menggunakan jaringan LAN, yaitu Local Area Network. Jika areanya lebih luas dan perangkat komputer lebih tersebar, bisa menggunakan jaringan WAN, Wide Area Network. Jaringan telekomunikasi terdiri dari perangkat lunak seperti sistem informasi, server data, server web, dan server aplikasi, dan perangkat keras, router, dan kabel. Yang keempat itu komponen model. Sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Yang kelima itu komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output ini, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Yang keenam itu komponen basis data. Basis data merupakan tempat di mana seluruh data terkumpul dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh organisasi pengguna sistem informasi. Perangkat lunak basis data digunakan untuk akses yang efisien
untuk data yang diperlukan dan mengelola data-data tersebut. Basis data ini biasa disebut dengan gudang data. Basis data sangat penting pada komponen dasar sistem informasi, karena disitulah tempat seluruh data terkumpul dan dianalisis. Saat ini muncul istilah Big Data yang menjadi sebuah kiasan untuk jumlah data yang sangat besar. Yang ketujuh itu komponen kontrol. Dalam sebuah sistem ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kita tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari resiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah manusia. Manusia di sini adalah mereka yang mumpuni untuk menjalankan sistem informasi dengan berbagai prosedur yang telah mereka pelajari. Jadi, mereka dapat mengubah data dalam database yang selanjutnya dianalisis apa yang telah terjadi di masa lalu, kemudian digunakan sebagai pembelajaran di masa depan. Nah, peran manusia di sistem informasi ini sangat penting. Jika tidak ada manusia, siapa yang akan menjalankan sistem informasi ini? Komponen teknologi sistem informasi ini adalah para operator komputer, pemrograman, dan analis sistem. Sekian penjelasan tentang komponen sistem informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.